Olahraga menumbalkan anak-anak satu desa mendatang baru. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, ujarku seraya mengatakan kaki bergantian di depanku. Berjejer anak-anak kecil yang mengikuti gerakanku. Ya, aku adalah guru olahraga di sekolah dasar yang ada di desaku. Aku hanyalah seorang guru honorer dan usiaku saat ini adalah 29 tahun. Pak Imran, habis ini kita kemana lagi? Tanya salah satu anak muridku yang berdiri paling depan. Kita kembali ke sekolah ya, lalu bersama-sama membersihkan sekeliling sekolah dari sampah, ya? Baik Pak, jawab anak-anak serentak. Kami pun kembali ke sekolah. Untuk memunguti sampah itu sudah menjadi tugas rutin kami setelah selesai berolahraga. Di sekolah kami tidak ada fasilitas olahraga yang mumpuni, bahkan halamannya pun bukan milik sekolah kami. Maka dari itu, setiap olahraga kami selalu jalan santai berkeliling desa, dan di sekolah kami juga jarang diadakan apel pagi karena halamannya yang sempit. Sekolah kami bisa dibilang cukup tertinggal dari sekolah di desa sebelah, padahal dulu sekolah kami ini merupakan sekolah favorit dan yang terbaik di sini. Murid-murid lulusan sekolah kami pasti selalu menjadi murid terbaik, tapi itu dulu. Sekarang sekolah kami sudah tidak seperti itu lagi. Pak Imran, panggil salah satu anak muridku. Ya Lutfi, ada apa? Kami sudah selesai Pak, dan ini sampah-sampahnya. Habis ini kami beli minuman dulu ya Pak, ujar anak itu memperlihatkan beberapa keranjang sampah yang sudah terisi penuh. Ya, jawabku sambil tersenyum. Setelah anak-anak itu pergi, aku pun lantas menimbun semua sampah-sampah tersebut di satu tempat untuk nanti kemudian dibakar sehabis jam pulang sekolah. Pak Imran, panggil seorang siswi kelas 6 seraya menghampiriku. Ya, ada apa? Nanti kita semua jadi pergi karya wisatanya kan Pak? Insya Allah ini ya. Bapak usahakan supaya murid-murid kelas 6 pergi karya wisata sebelum lulusan. Hore, makasih ya Pak, ucap siswi itu. Aku pun mengangguk. Aku berdiri menatap anak-anak yang satu persatu mulai keluar dari ruang kelas. Jam istirahat sudah tiba. Sekitar pukul 1 siang, aku pun berpamitan kepada guru-guru lainnya untuk pulang lebih dulu karena ibuku terus menelponku. Setibanya di rumah, kulihat orang tuaku sudah menunggu di teras rumah dengan raut wajah yang masam. Ada apa lagi nih? Pikirku dengan jantung berdetak tak karuan. Imran, panggil ibuku setelah aku mencium punggung tangannya. Ya Bu. Sampai kapan nak? Kamu mau jadi guru honorer begitu? Gaji juga tidak seberapa. Daripada jadi guru honorer, lebih baik kamu urus toko bapakmu di pasar, ujar ibuku dengan suara sedikit melengking. Tapi yang jaga toko kan sudah ada Bu. Biarlah Imran menjadi guru. Imran, gajimu sebulan itu jangankan untuk satu keluarga, untuk dirimu sendiri saja tidak mencukupi, apalagi yang ingin kamu pertahankan. Lagi pula, kalau kamu mau, sekarang pun kami bisa menyuruh keponakan ayahmu itu untuk berhenti dari toko. Jangan Bu, penghasilan mereka itu kan cuma dari toko itu. Kalau diberhentikan, nantinya mereka mau kerja apa? Sudah ya Bu, Imran mau balik ke sekolah dulu, mau bakar sampah. Lanjutku berniat untuk menyudahi pertengkaran kami. Ibuku tidak menjawab. Dia langsung melengos tanpa menjawab pertanyaanku. Aku menghela nafas panjang, lalu kembali berjalan ke arah motorku. Mataku terpaku menatap helm lusuhku. Pikiranku melayang-layang memikirkan perkataan ibuku. Entah sampai kapan ibuku akan mempermasalahkan dan terus mengungkit profesiku yang hanya sebagai guru honorer ini. Memang selama ini kehidupan kami banyak bergantung pada toko sembako dan toko baju milik orang tuaku yang ada di pasar. Seperti yang sering ibuku katakan,
Gajiku bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Meskipun begitu, aku tetap bersyukur dan bahagia bisa menjadi seorang guru karena itulah cita-citaku sejak kecil. Aku yakin pada waktunya nanti aku akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS, dan untuk saat ini aku hanya perlu bersabar dan terus berjuang. Menjadi guru bukan hanya tentang gaji, tapi tentang pengabdian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah Imran, panggil seseorang mengejutkanku, lamunanku seketika buyar. Iya pak, ada apa ya? Tanyaku sambil memasang wajah ceria. Bapak mau minta tolong nak, minta diantar ke depan sana, ke pangkalan ojek. Karena bapak mau ke pasar besar, mengambil kacamata. Kebetulan motor bapak lagi diperbaiki di bengkel. Jadi rencananya bapak mau naik ojek aja, ujar Pak Wahyu sambil tersenyum. Boleh pak, boleh. Ayo, mari naik, biar saya antarkan ya pak, ujarku mempersilahkan. Pak Wahyu adalah seorang guru ngaji. Dulu beliau pernah menjadi kepala sekolah di TK Al-Quran. Namun sekarang dia sudah berhenti mengajar dengan alasan karena penyakit asam uratnya yang selalu kambuh, hingga membuatnya sering tidak turun ke sekolah untuk mengajar. Dan saat ini beliau memilih untuk mengajari anak-anak di rumah saja secara sukarela tanpa dipungut biaya. Bertengkar lagi ya? Tanya Pak Wahyu padaku. Iya pak, jawabku gugup. Sabar ya Nak Imran. Sejatinya tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya hidup susah. Karena itu banyak orang tua lebih memilih untuk memaksakan kehendak mereka yang menurut mereka terbaik bagi kehidupan si anak, daripada mendukung anaknya berjuang dengan pilihan hidupnya sendiri, ujar Pak Wahyu. Aku menghela nafas panjang kala mendengar ucapan Pak Wahyu. Tak terasa mataku mulai berkaca-kaca. Aku menghentikan sepeda motorku tepat di samping pangkalan ojek. Lalu Pak Wahyu turun dengan perlahan dari atas motorku. Di sana tidak ada satu orang pun tukang ojek yang mangkal. Mungkin karena masih siang, jadi mereka pulang untuk beristirahat dan makan siang. Aku pun memutuskan untuk duduk menemani Pak Wahyu sambil mengobrol kesana kemari. Sesekali kami tertawa saat ada candaan yang menggelitik perut yang terucap. Sekitar hampir setengah jam kami duduk di sana. Seorang tukang ojek datang dan bersama dengan itu teriak. Sebuah taksi antar kota berkeliling tepat di depan pangkalan ojek. Seorang lelaki turun dengan membawa tas besar di punggungnya, diikuti seorang perempuan dan dua orang anak. Seperti mereka adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya. Usia si ayah mungkin kisaran 35 tahunan dan ibunya sekitar 30 tahunan. Untuk anak perempuan mereka mungkin berusia 8 atau 9 tahunan, sementara yang laki-laki kurasa usianya 6 sampai 7 tahun. Sesaat mata kami bertemu pandang, lalu ku coba untuk melempar senyum pada mereka, namun mereka tak membalasnya. Siapa itu ya? Tanya tukang ojek yang bernama Pak Rusdi. Oh, ingin mengunjungi sanak saudaranya kurasa. Oh ya Rus, kau bisa mengantarkanku pasar besar, ujar Pak Wahyu. Pak, saya pamit dulu ya, ucapku seraya bersalaman pada Pak Wahyu dan juga Pak Rusdi. Hati-hati Nak Imran, jawab Pak Wahyu. Ku pakai helm lusuhku sebelum berangkat. Tujuanku adalah ke sekolahan. Mungkin aku akan berada di sekolah hingga sore nanti. Setibanya di sekolah, ku parkirkan sepeda motor di bawah pohon. Lalu aku berjalan ke arah kantor. Di sana terlihat masih ada dua orang wali kelas 5 dan wali kelas 6. Loh, kok balik lagi Pak Imran? Tanya Bu Lida yang merupakan wali kelas 6. Ya Bu, mau bersih-bersih dulu, jawabku seraya meletakkan tasku di atas kursi. Oh iya Pak Imran, kebetulan Bapak ada di sini. Nanti tolong ganti lampu di WC-nya ya Pak, lampunya mati, ujar Butika. Aku pun mengangguk. Kulihat Butika mulai membereskan barang-barangnya. Kurasa dia akan segera pulang, begitu juga dengan Bu Lida. Setelah mereka pergi meninggalkan kantor, aku pun langsung memulai pekerjaanku. Tak terasa
Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Ketika aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku duduk bersandar di tiang sambil mengedarkan pandanganku ke halaman. Sepi dan tenang, itulah yang kurasakan. Aku lantas berdiri dan bersiap-siap untuk pulang. Kalau sampai aku tiba di rumah malam hari, kujamin ibuku pasti akan memarahiku lagi. Sesekali aku tersenyum, menyapa orang-orang yang kebetulan berpapasan denganku. Semangat Pak, ucapku saat melihat Pak Udin yang sedang mendorong gerobaknya yang dipenuhi dengan pisang. Saat melewati rumah kosong di dekat persimpangan itu, kulihat di terasnya ada salah satu anak kecil yang sebelumnya sempat kami lihat di pangkalan ojek. Oh, jadi mereka pendatang baru yang mendapati rumah itu. Aku membatin. Sesampainya di rumah, aku pun langsung masuk ke kamar, kemudian mandi. Sementara di luar terdengar suara ibuku yang sedang mengomel. Selesai mandi, aku siap-siap untuk pergi sholat berjemaah ke masjid, meninggalkan ibuku yang masih mengomel. Sementara ayahku tidak kelihatan batang hidungnya. Mungkin ayah masih di pasar, itulah pikiranku. Aku memilih berjalan kaki ke masjid yang terletak sekitar 1 kilometer dari rumahku. Saat melewati rumah kosong yang sekarang ditempati pendatang baru itu, kulihat rumahnya masih gelap. Wajar saja karena listrik di rumah itu sudah diputus sejak beberapa tahun lalu. Pak Imran, panggil seseorang dari arah belakang. Hafiz, mau ke masjid juga? Iya Pak, mau tadarusan. Masya Allah, ucapku seraya mengelus kepala anak itu. Hafiz pun tersenyum. Pak, rumah kosong itu sudah ada yang nempatin loh, satu keluarga, ujar Hafiz. Aku pun mengangguk. Syukur Hafiz, jadi kan tidak membazir rumahnya. Selama ini kan kosong, tidak ada yang menempati. Iya sih Pak, jadi tidak perlu takut lagi kalau lewat sana, ujar Hafiz sambil tersenyum. Memang selama ini rumah kosong itu sering digunakan oleh pemuda-pemuda bandel sebagai tempat nongkrong, dan tidak jarang mereka menakut-nakuti anak-anak kecil yang melintas di depan rumah itu. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Aku membantu menyiapkan sarapan dan teh untuk orang tuaku. Aku merupakan anak kedua dari 13 bersaudara. Aku memiliki satu kakak perempuan yang sudah menikah, namun saat melahirkan anak keduanya, kakakku dan juga bayinya meninggal. Anak pertama kakakku juga meninggal pada usia 1 tahun karena pneumonia. Aku memiliki adik laki-laki yang saat ini sedang berkuliah. Dia ngekos dan hanya pulang sesekali di hari liburnya. Sikap orang tuaku berubah semenjak kematian kakakku dan kedua cucu kesayangannya. Imran, duduk sini nak, panggil ayahku. Aku lantas duduk di dekat ayahku. Imran, akhir-akhir ini penghasilan dari toko selalu saja minus. Padahal menurut catatan, barang-barang yang terjual itu cukup banyak. Kemarin, ayah baru tahu bahwa ternyata kakak sepupumu itu sudah banyak mengambil uang dari toko untuk kepentingan pribadinya. Dan karena itu, ayah langsung memberhentikan mereka. Dan sekarang tidak ada lagi yang mengurus toko. Ayah sangat berharap kamu bersedia menggantikan ayah, nak. Aku terenyak kala mendengar perkataan dari ayahku. Tapi ya, Imran kan harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPS nanti ya. Kalau Imran berhenti di sini, maka sia-sia sudah apa yang Imran perjuangkan selama ini. Lagi pula, ayah tahu kan, kalau menjadi seorang guru itu adalah impian dan cita-cita Imran sejak dulu. Ayahku menghela nafas panjang, matanya lekat menatap piring nasi di depannya. Kalau gagal lagi bagaimana? Tanya ayahku pelan. Kini giliranku yang menghela nafas panjang. Imran yakin Imran tidak akan gagal lagi kali ini. Imran sudah sangat berusaha, dan Imran juga sudah sangat banyak belajar dari kegagalan sebelumnya. Tapi kalau memang tetap gagal, Imran akan berhenti menjadi guru, dan Imran akan menuruti semua keinginan ayah dan ibu. Itulah janji Imran, ucapku dengan suara bergetar. Helaan nafas terdengar dari ayahku, kemudian beliau mengangguk dengan bibir tersenyum. Baiklah, ini kesempatan terakhirmu. Lakukan yang terbaik.
atau kau akan berakhir menjaga toko kita di pasar. Ujar ayahku. Aku mengangguk dengan mantap. Kami kemudian sarapan bersama. Lalu setelahnya aku pun berangkat ke sekolah untuk mengisi jadwal olahraga kelas berikutnya di hari itu. Aku sengaja memperlambat laju motorku saat melintasi rumah kosong yang sekarang ditempati oleh keluarga pendatang baru itu untuk sekedar melihat aktivitas pagi keluarga kecil tersebut. Namun, sepertinya mereka belum bangun karena pintu rumahnya masih tertutup rapat. 1 minggu berlalu. Entah kenapa, aku sangat tertarik dengan keluarga pendatang baru itu. Setiap kali melewati rumah yang mereka tempati, aku pasti curi-curi pandang untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan. Seperti hari itu, aku sedang jogging di minggu pagi. Aku sengaja duduk di bawah pohon yang berada di seberang rumah keluarga pendatang baru tersebut. Kulihat si ayah sedang memotong rumput. Mungkin dia baru punya kesempatan untuk membersihkan pekarangan rumah dari rumput-rumput liar yang tumbuh subur itu, pikirku. Aku melemparkan senyum. Kala si ayah tampak menatapku, si ayah tidak membalas senyumanku. Dia hanya mengangguk, lalu kemudian kembali melakukan pekerjaannya. Aku menghela nafas panjang. Entah, mungkin itu hanya perasaanku saja, tapi memang benar. Sepertinya pendatang baru itu selalu menjaga jarak dan enggan bersosialisasi pada warga desa. Karena setiap kali disapa, mereka hanya mengangguk tanpa membalas sapaan hangat yang diberikan oleh orang lain pada mereka. Sejujurnya, aku pun penasaran dengan pekerjaan mereka. Karena setiap hari saat aku melewati rumah mereka, si ayah dan si ibu selalu terlihat beraktivitas di teras atau halaman rumah. Begitu, selesai berdoa bersama, aku mengajak anak-anak untuk segera keluar dari kelas. Kami akan memulai rutinitas jalan santai berkeliling desa. Namun tidak seperti biasanya. Beberapa anak muridku tampak tak bersemangat dan wajah mereka pucat, seperti kurang sehat, tak ingin terjadi sesuatu pada mereka. Aku lantas menyuruh mereka untuk beristirahat di perpustakaan dan murid-murid yang tersisa aku ajak untuk melakukan permainan yang mirip seperti lompat jauh, namun dengan versi yang jauh lebih sederhana di halaman sekolah. Pak Imran, panggil salah satu murid yang tadi kusuruh ke perpustakaan. Wajahnya tampak panik. Iya, ada apa? Tanyaku. Azrul pingsan, Pak. Mendengar jawaban dari muridku itu, aku langsung berlari ke arah perpustakaan. Kulihat Hazrul sudah terbaring di atas lantai dengan darah yang terus-menerus keluar dari hidungnya. Astagfirullah, gumamku. Tanpa banyak pikir lagi, aku lantas mengangkat tubuh anak itu, membawanya ke kantor sekolah. Karena UKS di sekolah kami sudah lama ditiadakan dan ruangan bekas UKS itu selalu terkunci dan ruangannya pun sudah dipenuhi dengan debu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini Pak Imran? Tanya Bu Siti yang merupakan wali kelas 4. Beliau berada di kantor karena jam pelajaran kelas 4 pagi itu adalah olahraga. Saya juga tidak tahu Bu. Tadi saat saya melihat beberapa murid yang sepertinya kurang sehat, saya langsung suruh agar mereka menunggu sambil beristirahat di perpustakaan. Tapi salah satunya malah mimisan begini. Jawabku panik. Panggil Pak Mantri ya Pak Imran, cepat. Tanganku yang masih gemetaran itu langsung meraih kunci motorku. Aku bergegas berlari ke arah parkiran dan segera memacu sepeda motorku menuju ke rumah Mantri. Untung saja saat itu Pak Mantri ada di rumah, dan setelah aku memberitahu apa yang terjadi di sekolah pada Pak Mantri, beliau dengan sigap langsung bersiap-siap. Dan tidak lama kemudian kami pun berangkat menuju sekolah. Tak lama kemudian, aku dan Pak Mantri tiba di sekolah. Pak Mantri langsung memeriksa keadaan Hazrul. Dia tidak disuntik, melainkan hanya diberikan obat. Ia juga disuruh untuk beristirahat selama beberapa hari di rumah. Setelah itu, Mantri pun pamit pulang. Lalu, tidak lama kemudian, aku dan Bu Siti juga pergi untuk mengantar Hazrul pulang ke rumahnya. Orang tua Hazrul tentu khawatir. Bahkan hari itu juga mereka langsung membawa Hazrul ke rumah sakit. Namun tak kenapa, sejak hari itu
mulai banyak anak-anak di desa kami yang mendadak sakit dan anehnya mereka semua tiba-tiba mimisan dan kemudian pingsan. Sekolah pun sepi karena banyak anak-anak yang izin tidak masuk ke sekolah karena sakit. Apa ya yang sebenarnya terjadi di desa kita ini? Ujar Bu Siti seraya duduk di sebelahku. Aku menghela nafas panjang. Entahlah Bu, atau mungkin memang sudah musimnya penyakit-penyakit seperti ini. Ya kalau musimnya paling biasanya cuma demam, flu dan batuk. Tidak ada itu mimisan, apalagi pingsan mendadak seperti itu Pak. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena apa yang Bu Siti katakan itu ada benarnya juga. Saya dengar-dengar katanya warga juga akan melakukan doa bersama keliling desa untuk tolak bala loh Pak, kata Bu Siti. Kemudian aku mengangguk. Ya udah Pak, saya ke kantor dulu, ucap Bu Siti seraya beranjak dari duduknya. Sepulang aku dari sekolah, kuntikan sepeda motorku tepat di depan rumah keluarga pendatang baru tersebut. Aku berniat ingin memberitahu mereka tentang acara doa bersama keliling desa yang biasanya diikuti oleh seluruh warga, terutama yang laki-laki. Pintu rumah itu sedikit terbuka dan dari luar tercium aroma terapi yang tampaknya berasal dari buhur kerucut yang sedang dibakar. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum, permisi, ucapku sambil mengetuk pintu. Suara langkah terdengar mendekat ke arah pintu, lalu krang. Pintu dibuka dengan lebar dan terlihat si ayah berdiri dan menatapku dengan tajam. Ada apa? Ujar si ayah bertanya. Itu Pak, saya ingin memberitahu kalau nanti warga akan melakukan doa bersama keliling desa karena akhir-akhir ini banyak anak-anak yang jatuh sakit mendadak. Mungkin Bapak ingin ikut doa bersama warga? Tidak, terima kasih, ujar si ayah masih dengan nada yang ketus. Aku mengangguk sambil tersenyum. Lalu, tanpa mengatakan apa-apa, si ayah lantas menutup pintu dengan kencang hingga membuatku cukup kaget. Astagfirullah, gumamku seraya mengelus dada. Tak mau berlama-lama memikirkan sikap dari si pendatang baru itu, aku pun lantas kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun, sekitar beberapa meter sebelum rumahku terlihat beberapa warga sedang menggotong tubuh seorang anak laki-laki. Anak itu mimisan dan kemudian pingsan. Kulihat Pak Wahyu juga ada di antara warga yang membantu si anak. Aku langsung mendekat untuk ikut membantunya. Bawa ke rumahku saja, ujar Pak Wahyu. Beramai-ramai kami membawa anak laki-laki itu ke rumah Pak Wahyu yang kebetulan memang tidak begitu jauh. Saat kami sampai di rumah Pak Wahyu, beliau tampak sibuk mengambilkan bantal untuk merebahkan si anak. Semakin kacau saja desa kita. Anak ini tadi tiba-tiba jatuh di sana. Untung saja kami yang pulang dari musyawarah melihatnya, ujar salah satu warga seraya menatapku. Ya, aku rasa memang ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi di desa kita ini, ujar Pak Wahyu. Aku terdiam. Entah sesuatu apa yang Pak Wahyu maksud. Mungkinkah itu serangan virus mematikan? Entahlah. Kalau memang dugaanku benar, pastilah korbannya bukan hanya dari golongan anak kecil saja. Pak Wahyu mengangkat gelas berisi air putih tersebut, lalu membacakan doa dan meniup air putih itu. Kemudian airnya digunakan untuk membasuh wajah si anak. Tubuhnya panas, ujar Pak Wahyu. Mendengar perkataan Pak Wahyu itu, aku lantas menempelkan punggung tanganku pada dahi si anak, tapi aku merasakan suhu tubuhnya normal, tidaklah demam. Sepertinya suhu tubuhnya normal Pak, kataku pada Pak Wahyu. Bukan suhu tubuhnya seperti yang Nak Imran maksudkan itu, ujar Pak Wahyu. Aku mengerutkan alis pertanda tak mengerti. Aku takut ini adalah perbuatan dari seseorang yang menggunakan ilmu hitam. Entah apa itu tujuannya sampai melakukan hal seperti ini pada anak-anak tak berdosa, lanjut Pak Wahyu seraya menatap satu persatu orang yang berada di ruangan tersebut. Kalau memang seperti itu, tolak balas saja rasanya tidak akan cukup ya Pak, ujar salah satu orang. Pak Wahyu menghela nafas panjang. Beliau tidak mengatakan apa-apa. Kalian lakukanlah doa bersama untuk tolak balas seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Besok aku akan pergi menemui temanku di kota sebelah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga saja
Apa yang aku takutkan tidak benar-benar terjadi, ujar Pak Wahyu. Semua yang berada di ruangan itu mengangguk dan mengaminkan ucapan dari Pak Wahyu. Nah, Imran, panggil Pak Wahyu. Ya Pak, besok tolong temani Bapak ke kota sebelah. Aku tak serta-merta menjawab pertanyaannya. Bagaimana Nak Imran? Bisa, tanya Pak Wahyu mengejutkanku tanpa sadar aku mengangguk. Alhamdulillah, kalau begitu besok pagi-pagi sekali kita berangkat ya Nak Imran, ujar Pak Wahyu. Aku yang sebelumnya mengangguk tanpa sadar langsung melongo kala mendengar perkataan Pak Wahyu. Namun untuk meralat jawabanku tadi pun aku tidak enak hati. Alhasil aku hanya mengangguk menyetujui. Malam itu masjid tidak seramai biasanya. Hanya ada 7 orang dewasa termasuk aku yang sholat berjamaah di sana. Biasanya jemaah masjid selalu ramai dan anak-anak juga yang tadarus sambil menunggu waktu isya. Tapi semenjak anak-anak di desa mendadak sakit, masjid menjadi sepi. Jangan-jangan benar ya, desa kita ini terkena bala karena banyak yang berbuat maksiat, ujar salah satu orang. Tidak baik berkata seperti itu Pak, tegur yang lain. Ya benar kan, beberapa anak-anak bujang di sini memang suka mabuk-mabukan, bahkan hamil di luar nikah. Aku hanya menghela nafas panjang kala mendengar obrolan bapak-bapak itu. Aku beranjak dan memilih untuk membaca Al-Quran sambil menunggu waktu isya tiba. Namun baru saja aku membuka halaman Al-Quran, tiba-tiba saja terdengar suara ramai-ramai lewat di depan masjid. Otomatis aku menoleh ke arah pintu dan terlihat banyak orang di luar sana. Entah sedang apa mereka. Akhirnya ku tutup kembali Al-Quranku, lalu aku berjalan keluar masjid dengan rasa penasaran. Ada apa ya Pak ramai-ramai? Tanyaku pada salah satu orang yang ikut serta dalam rombongan itu. Pak Burhan memanggil dukun, jawab orang itu membuatku mengerutkan alis. Dukun? Ya, anaknya Pak Burhan Mutadara Pak. Aku mengelus dada mendengar jawaban itu. Tanpa mengatakan apa-apa, aku pun lantas berlari ke arah rumah Pak Burhan. Di sana terlihat ramai orang. Sepertinya orang-orang itu ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh dukun yang sudah diundang oleh Pak Burhan ke rumahnya tersebut. Anakmu sudah ditumbalkan dan desa ini sudah dikelilingi oleh kekuatan jahat, ujar si dukun, membuat semua orang yang ada di sana saling pandang satu sama lain. Warga yang ada di sana terbagi menjadi 2. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Siapa? Siapa yang sudah menumbalkan anak saya, Bah? Tanya Pak Burhan. Dukun itu diam untuk sesaat. Orang itu ada di desa ini. Dia ada di sini. Alisku semakin berkerut kala mendengarnya. Satu orang warga mendekat ke arah si dukun. Entah ini ada hubungannya atau tidak, tapi semenjak anak-anak di desa ini menjadi sakit secara mendadak, saya pernah sekali melihat penampakan. Waktu itu sekitar jam 1 malam, saat saya sedang buang hajat di jamban, saya melihat ada cahaya merah menyala yang melayang di atas air. Awalnya saya pikir itu adalah puluh atau santet nyasar. Tapi setelah mendengar apa yang pian katakan, mungkin saja itu wujud jin yang membawa bala ke desa kita ini, ujar orang itu. Aku masih diam menyimak apa yang mereka bicarakan. Selama ini, desa kami aman-aman saja. Tidak ada hal-hal berbau mistis yang berkaitan dengan ilmu hitam. Bahkan bisa dibilang warga desa kami ini rata-rata ahli ibadah dan paham agama. Ya, memang ada beberapa orang yang Islamnya cuma sebatas di KTP saja. Tapi aku tahu mereka tidak mungkin melakukan praktek ilmu hitam, apalagi sampai tega menumbalkan orang seperti yang barusan dikatakan oleh dukun tersebut. Saat itu aku berpikir, jika mungkin dukun tersebut pasti hanya mengada-ngada saja tentang ilmu hitam dan pertumbalan yang kata dia pelakunya ada di desa ini. Saya juga pernah melihat makhluk hitam, wajahnya seperti babi di pinggir sungai, Bah. Waktu itu saya sedang memancing udang galah, ujar seorang warga yang lain. Satu persatu warga mulai mengakui bahwa mereka pernah melihat penampakan menyeramkan yang lagi-lagi menurutku itu tidak masuk akal. Bukannya tidak percaya dengan keberadaan jin,
Ya, aku percaya bahwa jin itu memang ada, dan aku juga percaya bahwa kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan mereka. Namun, selama ini aku tidak pernah sekalipun melihat mereka, dan aku yakin mereka tidak akan semudah itu memperlihatkan diri kepada manusia. Aku masih diam, hanya pikiranku saja yang berisik. Tiba-tiba, dukun itu berjalan ke arahku. Ia menatapku dengan tajam, membuatku merasa terintimidasi. Dan tanpa aba-aba, dukun itu menyentuh kepalaku. Aku refleks ingin menghindar, tapi aku tak sempat karena tangannya sudah berada di atas kepalaku. Dan entah kenapa, tiba-tiba saja aku merasa kepalaku menjadi pusing. Aku berjalan mundur tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mataku dan mata dukun itu masih saling menatap. Kulihat bibirnya tampak tersenyum sinis. Aku berjalan meninggalkan kerumunan itu. Aku juga memutuskan untuk langsung pulang ke rumah saja. Dalam perjalanan pulang, seperti biasa, ketika aku melintasi rumah pendatang baru tersebut, entah kenapa aku selalu refleks menoleh ke arah rumah itu. Rumah itu dan penghuni barunya sepertinya memiliki magnet yang selalu menarik perhatianku. Kulihat di teras rumah tersebut ada beberapa orang yang sepertinya sedang mengobrol satu sama lain. Aku agak sedikit kaget karena tidak biasanya pendatang baru itu menerima tamu. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk kamar dan tidur. Namun, aku terbangun sekitar pukul 1 malam. Jadi karena kebetulan terbangun, akhirnya aku memutuskan untuk melaksanakan sholat tahajud saja. Di saat sedang mengambil air wudhu, aku mendengar suara beberapa orang yang sedang mengobrol di belakang kamar mandiku. Aku berdiam, dan setelah itu suara-suara orang yang sedang mengobrol tadi itu seketika menghilang. Sedang apa mereka di dekat rumahku? Aku bergumam sebelum kembali melanjutkan wudhuku. Selesai sholat, perutku pun terasa lapar. Jadi aku segera berjalan ke dapur untuk makan. Kebetulan sisa lauk masih ada di dalam tudung saji. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari arah pintu dapur. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Aku membatin sambil beranjak dari dudukku dan berjalan ke arah pintu. Tapi ketika pintu sudah kubuka, tidak terlihat siapapun di luar sana. Hanya gelap dan angin yang berembus dingin menerpa kulit wajahku. Segera kututup kembali pintu itu dan aku bergegas untuk menyelesaikan makan. Tapi baru sesuap nasi masuk ke mulut, pintu dapur kembali diketuk lagi dari luar. Aku beranjak dan kubuka pintu dapur selebar-lebarnya. Aku lalu berjalan keluar rumah sambil mengedarkan pandangan untuk mencari siapa pelaku pengetuk pintu di tengah malam itu. Namun, sejauh mata memandang, aku tidak melihat siapapun di luar sana. Akan tetapi, saat aku ingin melangkah masuk, ku dengar suara seseorang menangis. Suara itu seperti suara laki-laki. Kuhentikan langkahku. Lalu aku kembali berbalik, menatap ke segala arah untuk mencari tahu sumber suara tangisan itu berasal dari mana. Tiba-tiba saja mataku menangkap sesuatu. Aku melihat ada warna putih bergerak-gerak di dekat pohon yang jaraknya kurang lebih 6 meter dari tempatku berdiri. Jujur saja, saat itu perasaanku sudah tak karuan. Apalagi aku yakin suara tangisan itu berasal dari arah warna putih tersebut. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik badan dan berjalan dengan cepat memasuki rumah. Untungnya tidak terjadi apa-apa setelah itu, tapi meski begitu jantungku masih berdegup dengan kencang. Pagi-pagi sekali, Pak Wahyu sudah ke rumahku. Beliau mengenakan jaket dan celana panjang, di tangannya tertenteng sebuah helm. Sebentar ya Pak, saya ambil jaket dulu, ucapku dengan bibir tersenyum. Pak Wahyu mengangguk. Ya, pagi itu kami akan berangkat ke kota sebelah, tepatnya menuju ke rumah teman Pak Wahyu. Sekitar pukul 10 pagi, kami akhirnya sampai di rumah teman Pak Wahyu. Namun, saat kami tiba di sana, orang yang Pak Wahyu cari ternyata sedang tidak ada di rumah. Kata istrinya, orang itu sedang pergi menghadiri sebuah acara di desa sebelah dan akan pulang sore hari nanti.
Pak Wahyu dan aku pun dipersilakan menunggu di dalam rumah, namun Pak Wahyu menolak dan lebih memilih menunggu di gazebo yang berada di halaman rumah tersebut. Kami juga disuguhi makanan kecil dan minuman. Sebenarnya siapa orang yang kita tunggu ini ya Pak? Tanya aku pelan. Namanya Pak Hamli. Beliau itu merupakan teman sekolahku dulu. Tapi beliau ini sangat istimewa. Beliau bisa melihat apa yang tidak bisa orang normal lihat. Aku mengangguk, aku faham dengan apa yang Pak Wahyu maksud saat melihat anak-anak bermain petak umpet di dekat pohon. Aku langsung teringat dengan apa yang aku alami semalam. Pak, panggilku. Ya, semalam saya mengalami kejadian yang cukup aneh, Pak. Saat saya sedang berwudu dengan niat untuk sholat tahajud, saya mendengar, Pak, ada suara orang mengobrol di belakang kamar mandi. Suaranya terdengar, tapi aneh. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas setiap kalimat yang mereka katakan. Ujarku lalu lanjut menceritakan apa yang semalam ku alami dan yang kulihat, termasuk warna putih yang bergerak-gerak di dekat pohon. Pak Wahyu menarik nafas panjang. Mata tuanya menatapku dengan alis berkerut. Apa sebelum ini kamu juga pernah mengalami hal-hal seperti itu? Tanya Pak Wahyu. Aku langsung menggeleng karena memang selama aku hidup aku tidak pernah sekalipun mengalami hal-hal di luar nalar seperti semalam. Apa yang aku alami semalam itu merupakan pengalaman pertamaku. Oh iya Pak, semalam saya melihat Pak Burhan membawa seorang dukun. Dan dukun itu bilang kalau anak Pak Burhan itu ditumbalkan oleh seseorang yang katanya orang itu juga ada di desa kita, Pak. Aku lanjut bercerita. Pak Wahyu terdengar menghela nafas panjang. Sejujurnya, itulah yang sedang aku pikirkan. Aku khawatir dan aku selalu berdoa. Semoga saja apa yang aku takutkan itu tidak benar-benar terjadi. Maka dari itu, aku datang kemari untuk meminta bantuan temanku, ujar Pak Wahyu. Bapak percaya? Imran, apa yang terjadi di desa kita itu bukan hal yang wajar. Bisa dibilang wajar kalau hanya 1, 2, atau 3 anak yang mengalami sakit yang sama. Tapi ini, hampir semua anak di desa kita mengalami sakit yang sama. Aku menghela nafas panjang. Kalau dipikir-pikir memang sakitnya anak-anak di desa kami bukanlah hal yang wajar. Mereka semua mengalami mimisan dan pingsan mendadak. Apalagi aku mendengar dari orang tua anak-anak itu. Katanya anak mereka tak kunjung sembuh meskipun sudah diberi obat dari rumah sakit. Obrolan kami pun terhenti ketika sebuah mobil hitam memasuki pekarangan rumah. Assalamualaikum Wahyu, ujar seorang laki-laki. Pak Wahyu tersenyum. Beliau langsung berdiri dan menghampiri lelaki parubaya itu. Mereka berpelukan cukup lama. Tampaknya mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah berbasa-basi, Pak Wahyu pun menceritakan tujuan mereka ke sana. Pak Hamli tidak mengatakan apa-apa. Beliau hanya sesekali menghela nafas panjang. Ayo, kita ke desamu Wahyu. Kau ikut aku naik mobil ya, ujar Pak Hamli. Tidak usah Pak Hamli, biar aku naik motor saja bersama Nak Imran. Kasihan Nak Imran sendirian, tolak Pak Wahyu. Aku yang merasa kasihan pada Pak Wahyu. Kalau harus naik motor sampai malam bersamaku, langsung memintanya untuk ikut saja bersama Pak Hamli naik mobilnya. Dan karena mungkin aku yang meminta, akhirnya Pak Wahyu setuju. Lalu kemudian kami pun berangkat. Langit sudah gelap dan kami sempat mampir beberapa kali untuk melaksanakan sholat di masjid ataupun di musola. Awalnya motorku berada di depan dan mobil Pak Hamli mengikuti di belakang. Namun karena tiba-tiba perutku terasa sakit, aku memutuskan untuk mampir dulu di salah satu jamban yang kami lewati. Pada awalnya perjalananku ini tidak ada yang aneh. Hingga kemudian aku mulai memasuki kawasan yang sepi. Bahkan tidak ada rumah di kiri dan kanan jalan tersebut. Sepeda motorku tiba-tiba terasa berat. Bau busuk tercium. Saat itu aku masih berusaha berpikir positif. Aku meyakinkan diriku kalau bau busuk itu paling hanya berasal dari bangkai tikus atau hewan yang mati. Tapi aneh, bau busuk itu seolah terus mengikutiku. Bahkan setelah 1 kilometer lebih dari tempat awal aku mencium bau busuk tadi, bau busuk itu masih tercium juga.
Perasaanku mulai tidak nyaman. Apalagi ketika aku mendengar suara senandung pelan yang terdengar sangat dekat dengan telingaku. Ku naikkan lagi gas motor agar aku bisa cepat keluar dari kawasan sepi itu. Namun tiba-tiba motorku mendadak mati tepat di tengah jalanan yang sepi yang jauh dari pemukiman. Allahu Akbar. Gumamku dengan jantung berdetak tak karuan. Aku mencoba untuk mengecek permasalahan motorku tersebut dalam hatiku. Aku sangat berharap ada orang lewat yang bisa dimintai bantuan. Mogok ya motornya, ujar seseorang bertanya padaku. Kepalaku menengadah. Aku lihat seseorang lelaki berusia 35 tahunan berdiri sambil tersenyum menatapku. Ya bang, mogok, gak tahu kenapa, jawabku seraya berdiri. Kulihat ke sekeliling dan mataku kemudian tertuju pada sebuah sepeda ontel yang berada di seberang jalan. Pantas saja aku tidak menyadari kedatangannya. Ternyata orang ini menggunakan sepeda. Aku sangat lega setelah yakin kalau orang yang berdiri di depanku ini adalah manusia. Jalan ini jauh dari perkampungan. Kamu sepertinya sudah salah jalan. Untung kamu bertemu aku, walaupun aku cuma naik sepeda. Tapi dulu aku pernah bekerja di bengkel. Sini, biar aku lihat motormu, ujar orang itu. Silakan bang. Alhamdulillah abang mau membantu saya, ucapku senang. Pantas saja, sedari tadi tidak ada rumah orang. Rupanya aku sudah salah jalan, gumamku. Tidak beberapa lama, kemudian orang itu menyuruhku untuk menghidupkan motor dan untungnya motorku berhasil menyala. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya bang. Orang itu mengangguk sambil tersenyum. Kau ikuti aku, biar aku antar untuk keluar dari jalanan ini, ujar lelaki itu. Aku mengangguk dan aku sangat bersyukur bertemu dengan orang baik tersebut. Meskipun hanya sepeda ontel tua, namun ketika di kayu lajunya hampir sama dengan motor. Aku sampai terkagum-kagum melihatnya. Dan karena kekaguman itu jugalah sampai-sampai aku tidak terlalu memperhatikan jalan hingga sesaat kemudian kulihat orang itu menghentikan laju sepedanya beberapa meter di depanku. Itu jalan utama. Kamu tinggal lurus saja, ujar lelaki itu dengan jari menunjuk lurus setelah aku tepat berada di samping sepedanya. Ya bang, terima kasih banyak ya bang, ucapku sambil tersenyum. Aku langsung merogoh saku untuk mengambil selembar uang yang niatnya ingin aku berikan pada orang baik tersebut. Ku pilih uang yang nominalnya paling besar lalu ku masukkan kembali uang kecilnya ke dalam saku. Namun ketika aku menoleh, ternyata orang tadi sudah tidak terlihat lagi. Loh, kemana dia? Aku bertanya keheranan, padahal aku tadi hanya memalingkan wajahku sebentar untuk mengambil uang. Dan ketika aku menoleh ke arah orang itu, dia sudah menghilang. Kulihat sekeliling jalan, tapi tetap aku tidak melihat dia. Tiba-tiba aku merinding setelah menyadari kalau orang itu tidak memiliki garis di atas bibirnya sebelumnya. Dia selalu tersenyum dan itu membuatku tidak menyadari kalau dia tidak memiliki garis di atas bibir. Tapi tadi saat dia memberitahuku untuk terus lurus saja, dia tidak sedang tersenyum sehingga aku bisa melihat dengan jelas kalau dia tidak memiliki garis di atas bibirnya. Tapi anehnya, saat itu aku masih belum sadar. Dan sekarang saat aku sudah sadar, aku langsung memacu sepeda motorku dengan kecepatan tinggi. Aku menghela nafas lega ketika sudah memasuki kawasan perkampungan. Beberapa anak muda terlihat sedang bermain gitar di sebuah warung. Aku berhenti di sana untuk membeli air mineral. Sekitar pukul 1 malam, aku baru sampai di rumah. Kulihat orang tuaku dan juga Pak Wahyu berada di teras rumah untuk menungguku. Kemana saja kamu, Nak Imran? Tanya Pak Wahyu. Ibuku terlihat menangis. Aku diberondong pertanyaan oleh Pak Wahyu maupun kedua orang tuaku, tapi aku hanya terdiam. Aku bingung harus memulai cerita dari mana karena sebetulnya aku masih syok dengan kejadian yang ku alami tadi. Akhirnya aku disuruh beristirahat. Keesokan paginya, terdengar ramai orang mengobrol di teras rumahku. Di sana ada orang tuaku, Pak Wahyu, Pak Hamli, dan beberapa warga desa. Rupanya
Di malam saat aku memutuskan pulang dari area rumah Paburan itu, mereka beramai-ramai mendatangi rumah si pendatang baru karena kata dukun itu pendatang baru tersebutlah yang ingin menumbalkan anak-anak di desa. Oleh warga yang percaya dengan perkataan dukun itu, rumah si pendatang baru itu digeledah dan ternyata memang benar orang-orang berhasil menemukan alat-alat untuk ritual dan juga sesajen yang masih ada di salah satu ruangan. Namun warga tidak menemukan keberadaan keluarga pendatang baru tersebut di rumah itu. Mereka menduga si pendatang baru mungkin sudah kabur. Dek, jantungku berdetak kencang. Jangan-jangan mereka kabur setelah ku beritahu bahwa di desa kami akan diadakan doa bersama untuk tolak bala. Tapi di malam kejadian itu, aku masih melihat mereka di teras. Mungkin tidak lama setelah aku lewat, barulah mereka pergi. Aku merasa bersalah, namun aku juga tak berani untuk jujur. Aku takut akan dihakimi warga karena kebodohanku itu. Bahkan sampai kini keluarga pendatang baru itu tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada satupun di antara kami yang melihat setelah kejadian itu. Dan aku tidak tahu apa motif mereka sebenarnya melakukan ritual yang menyakiti anak-anak di desa kami. Sesak. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah dari tanah Kalimantan. Selalu keren banget. Dan di sini bagaimana seorang pendatang baru ya yang datang di suatu kampung dan ternyata dia memiliki satu misi di sini nih. Tapi apa sampai tega loh menumbalkan anak-anak satu kampung. Tapi alhamdulillah ini semua berhasil dicegah. Dan di sini tapi sayangnya tidak terkuak dan tidak bisa tertangkap. Sebenarnya motivasi dia apa sih? Ingin menumbalkan anak-anak satu desa, apakah untuk pesugihan, apakah untuk ilmu hitam? Tapi di sini memang kalau menurut saya sih pemimpin di situnya ya, ketua apa atau kepala kampungnya atau apa kurang peka aja. Karena nih pendatang baru nih, ini si guru honorer udah curiga nih. Maksudnya rumahnya tertutup, bahkan kayak misterius. Tapi di sini tidak ada yang peka terhadap itu sehingga nyaris saja terlambat. Tapi alhamdulillah di sini anak-anaknya belum sampai ada yang meninggal ya, karena banyak semuanya kayak diserang wabah, kayak diserang pandemi lokal gitu. Dan ciri-cirinya semua sama tuh sakitnya. Tapi alhamdulillah. Tapi di sini ini ya, apa berarti dukunnya tuh yang nyelamatin, karena dukunnya yang tahu ketika dipanggil sama Pak Burhan mengobati anaknya, wah ini ada kekuatan hitam nih yang ingin menguasai kampung ini. Alhamdulillah. Dan di sini banyak sekali yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Salah satunya menurut saya sih yang paling bisa kita ambil adalah bagaimana kita harus peka terhadap lingkungan sekitar, terutama apabila ada pendatang baru. Paling tidak di situ kan ditanya, maksudnya kita harus tahu dulu nih seluk-beluk dia bagaimana, awalnya dia di mana tinggalnya, pekerjaannya apa, sehingga tidak untuk mencegah terjadi hal-halnya seperti ini. Overall kisahnya keren banget. Kisah dari Om Ras selalu saya suka. Salah satu penulis favorit saya, penulis asal Kalimantan Tengah. Terima kasih Om Ras atas kisah-kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.